Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galus Kararum Setiawan, NIM 035. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi buku cerita anak. Fokus utama pembahasan kali ini yaitu macam-macam jenis ilustrasi pada buku cerita. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari gambar ilustrasi. Yang pertama, menurut Sudarso, gambar ilustrasi ialah gambar di mana menjelaskan maupun menceritakan suatu jalan cerita atau naskah tertulis. Dan yang kedua, gambar ilustrasi adalah visualisasi tampilan gambar di mana mendeskripsikan suasana, kejadian, peristiwa, atau cerita. Jenis teknik menggambar ilustrasi sendiri ada 8. Yang pertama teknik realis, kedua teknik surrealis, yang ketiga kartun, keempat karikatur, kelima Japan style, yang keenam American style, yang ketujuh pop art, dan yang terakhir fotografi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu teknik realis. Gaya ilustrasi realis adalah gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, bersifat nyata dan benar-benar ada. Nah, contohnya yaitu buku Hurricane. Says Daddy, looking down at his watch. We have just enough time to get some things in town. Oh boy, they better hurry. Oh, yeah, that's what the supermarket looks like pre-hurricane. Or even crazier than this, it looks like the whole town is inside the supermarket. One lady shoves me aside to grab candles from a shelf. Carts are piled high with stuff. The cashier's line is a mile long. Daddy and I get candles, batteries, and lots of tomato soup. Plus my favorite treat, chocolate-covered raisins. Untuk yang kedua, teknik surrealis. Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau khayalan. Ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, gaya hiperbola, dan gaya humanoid, dan sebagainya. Untuk contohnya, saya mengambil contoh dari buku Korea yaitu berjudul Zombie Kid. 이 아이는 감정이 전혀 없고 그저 시켜만 있는 좀비였다는 걸. Untuk yang ketiga yaitu kartun. Gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu, penuh warna dan menarik untuk dilihat. Untuk contohnya sendiri, saya mengambil contoh dari buku The Good Egg. A very good egg. It's true. I do all kinds of good things, like I'll carry your groceries. Yang keempat, yaitu karikatur. Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya, kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah, namun tetap mengikuti syarat ekspresi. Contohnya, saya mengambil dari buku The Recess Queen. I like tea. I want you to jump with me. The rope whizzed and slapped. Faster, faster. The rope... Untuk jenis yang kelima yaitu Japan style. Gaya ilustrasi Jepang adalah gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang. Cirinya dikenal dengan mata besar, corak rambut kaya warna, hingga gestur tokoh tidak wajar. Contohnya sendiri saya mengambil dari buku Comic Saint Tale. Untuk jenis yang keenam yaitu American style. Ilustrasi bergaya Amerika adalah gaya gambar di mana merujuk kepada gaya gambar Amerika. Kebanyakan mengenai heroisme dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot, muka segi empat, dan efek kadangkala berlebihan. Untuk contohnya, saya mengambil dari buku anak Good Morning Superman. Duty calls. The hero reveals his secret uniform. He looks strong as steel. Untuk jenis yang ketujuh yaitu pop art. Gaya ilustrasi pop art adalah gaya gambar yang saling menindih objek satu dengan objek lainnya dan dapat memberi makna juga arti. Untuk contohnya, saya mengambil dari buku Pop Up Peekaboo Woof Woof. Lift the flap to see her try. Peekaboo. There's jumping spot.
Dan untuk jenis yang terakhir yaitu fotografi. Gaya ilustrasi dalam bentuk fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto sampai menjadi sebuah desain ilustrasi. Lebih sering digunakan untuk buku dewasa. Nah, contohnya yaitu The Suffering of Light. Untuk apa sih penulis mengetahui jenis-jenis ilustrasi? Jadi, manfaat bagi penulis untuk mengetahui jenis ilustrasi yaitu untuk membantu memilih jenis ilustrasi yang sesuai dengan tulisan penulis agar pesan yang ada dapat tersampaikan dengan baik. Nah, manfaat ilustrasi sendiri bagi penulis dan bukunya yaitu yang pertama menarik perhatian, yang kedua memudahkan memahami tulisan, yang ketiga mengekspresikan ide, yang keempat meningkatkan nilai estetika, yang kelima menyamakan persepsi, dan yang keenam adalah untuk sarana berkomunikasi. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai macam-macam jenis ilustrasi pada buku cerita anak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan.